Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman sekalian tentang pentingnya dalam berwirausaha menurut sudut pandang syariat Islam itu sendiri. Baiklah teman-teman sekalian, untuk itu sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Rizky Fauzi, nomor induk mahasiswa 105271101519. Semester sekarang saya telah berada di semester 7 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa dalil yang menjelaskan tentang pentingnya berwirausaha dalam syariat Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut di dalam Quran surah Al-Jumu'ah yang terdapat pada ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila telah ditegakkan salat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka bersegeralah kalian mengingat Allah, yaitu menuju ke masjid, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah segala bentuk perniagaan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairul lakum, dan ini menjadi sebuah kebaikan bagi kalian, khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika kalian benar-benar mengetahuinya. Maksud dari Allah Subhanahu wa taala ini menyampaikan kepada kita selaku orang-orang yang beriman bahwasanya perniagaan itu begitu penting. Perniagaan itu penting, akan tetapi di samping itu kita tidak boleh meninggalkan sebuah kewajiban kita kepada Allah. Dan hal yang terpenting yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini adalah berkaitan dengan perniagaan dan salat itu sendiri. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin ada pun dalil lain, kita bisa berkaca dari kisah Nabi Muhammad SAW, dapat menjadi dasar bagi para orang tua atau kita selaku orang yang terdidik dan lembaga pendidikan, bahwa tentunya kemampuan berwirausaha atau berentrepreneur bukanlah kemampuan yang tiba-tiba datang dari langit, namun merupakan hasil dari didikan, latihan, serta pengalaman yang memadukan antara teori sekaligus praktek. Sudah saatnya kultur baru dibangun dengan membiasakan anak-anak dan para pelajar diberi kail bukan ikan. Bahkan sebisa mungkin, sedini mungkin anak-anak sudah diajari ilmu entrepreneur, seperti yang dulu Rasulullah SAW dapatkan. Bagaimana Rasulullah SAW sejak usia 12 tahun ikut berdagang bersama pamannya, dan ikut berdagang menemani pamannya Abu Talib. Ini termasuk bagian dari proses belajar, training atau sekolah entrepreneur, sampai akhirnya Rasulullah SAW berani berdagang sendiri, yaitu mandiri, dan benar-benar sampai pada titik kesuksesan yang besar. Apalagi Nabi Muhammad SAW sudah menegaskan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah berasal dari kegiatan perniagaan. Hal ini menunjukkan bahwa 90% pintu rezeki dikuasai oleh para pelaku usaha. Dan tentunya teman-teman ketahui sendiri
Nah, ada berbagai aspek yang dapat membangun motivasi wirausaha. Yang pertama, niat yang ikhlas merupakan pondasi dari amal perbuatan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan menuai amalan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Yang kedua, membulatkan tekad. Berani melangkah dapat mewujudkan keberhasilan daripada setengah-setengah atau tidak berani sama sekali, ya tentu dipastikan gagal. Tiga, percaya pada takdir dan ridho. Dalam hal ini kita berpikir positif. Keempat, banyak belajar, baik belajar dari filsafat alam, berawal dari yang kecil, maupun belajar dari pengalaman wirausaha yang sukses. Ya, tentunya selanjutnya bersyukur merupakan konsekuensi logis dari bentuk rasa terima kasih atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan selama ini kepada kita. Teman-teman sekalian, kita telah ketahui bahwasanya entrepreneur adalah orang yang berani membuka lapangan pekerjaan dengan kekuatan sendiri, yang tidak saja menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga dapat menguntungkan atau memberikan manfaat bagi masyarakat lain. Entrepreneur memang bisa merupakan bakat, namun juga bisa dibentuk dari diri sendiri. Salah satunya dengan mengenali karakteristik untuk menjadi wirausaha yang kreatif, inovatif, proaktif, memerhatikan keseimbangan, produktif, terus pemberdaya, rendah hati, tangan di atas, kesederhanaan, dan yang paling penting terus belajar serta berani mengambil risiko. Untuk menjadi entrepreneur sukses butuh bagi seseorang untuk terus memiliki sikap mental yang positif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Adapun yang kurangnya itu datang dari saya pribadi, dan adapun yang lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatan kepada teman-teman. Saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video ini, dan tentunya terima kasih kepada dosen kami yang telah membimbing kami dalam mata kuliah kewirausahaan ini. Baik, saya akhiri. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, mungkin dalam kesempatan kali ini juga saya ingin menunjukkan kepada teman-teman sekalian bagaimana contoh atau cara berwirausaha itu sendiri. Ya, teman-teman sudah lihat di depan teman-teman sekalian, saya telah memiliki beberapa produk. Ya, jadi produk ini adalah produk dari PT Pasti Berkah. Ya. Di sini ada beberapa produk yang saya pegang, teman-teman. Ya. Salah satunya di sini ada minyak balur, dan juga ada deodoran natural atau yang disebut dengan natural plus, dan yang ukuran sedang atau ukuran kecil yaitu deodoran natural plus. Dan kemudian di sini juga ada minyak balur plus yang ukuran kecilnya, yang ukuran balurnya. Dan di sini saya sedikit membagikan kepada teman-teman sekalian tentang manfaat yang dihasilkan dari salah satu produk yang berada di tangan saya. Mungkin di sini saya akan sampaikan kepada teman-teman manfaatnya, yaitu dari minyak balur plus itu sendiri. Ini sangat memiliki banyak manfaat. Yang pertama, teman-teman sekalian, ya, bisa menyembuhkan gatal-gatal. Yang kedua, luka bakar, lecet. Ketiga, masuk angin. Yang keempat, nyeri otot atau sendi. Yang kelima, infeksi. Keenam, pegal linu. Ketujuh, sakit kepala. Ke-8, menurunkan demam atau flu. Ke-9, bisul atau ambeien. Ke-10, gangguan pernafasan atau asma. Ke-11, melembabkan kulit. Lainnya setelah itu meredahkan rematik, meredahkan sakit gigi,
meredahkan nyeri haid, mengusir jin, ini yang paling utama, mengusir jin, gangguan tidur atau insomnia, meredakan bisul, meningkatkan konsentrasi. Masya Allah, ini salah satu produk yang rekomendasi bagi teman-teman sekalian. Apalagi teman-teman yang banyak pikiran, yang mungkin ya agak sumpek dengan berbagai permasalahan, jadi ya bolehlah teman-teman. Nah, dan di sini mungkin kalau teman-teman agak risih dengan ini, karena ya lumayan juga dengan harganya. Mungkin kalau teman-teman agak risih dari ini, saya punya varian yang roll, ya, varian yang kecil. Ya, ini sama dengan ini, tapi ini agak kecil teman-teman. Kalau ini dia disemprotkan, kalau ini dia dioleskan. Nah, dan mungkin selain itu, sini teman-teman mungkin mempunyai masalah bau badan, yang mungkin tidak tidak percaya diri dalam beraktivitas karena memiliki bau badan yang sangat tidak enak, ya. Jadi di sini saya merekomendasikan salah satu produk dari PT Pasti Herbal, yaitu deodoran natural fresh perlindungan 24 jam. Ya, manfaatnya teman-teman itu ya mengatasi bau badan, membunuh bakteri di ketiak, mengatasi keringat berlebih, mencerahkan dan melembutkan area ketiak, mencegah ketiak basah, tidak lengket di badan, tidak meninggalkan bekas, anti iritasi dan gatal, mengatasi bau pada kaki. Ini teman-teman. Kalau teman-teman agak risih juga dengan ini ada varian kecil. Ayo teman-teman sekalian, buruan sebelum kehabisan stok terbatas, silahkan segera di-order. Mungkin saya akan sertakan nomornya di bawah ini. Silahkan teman-teman akses, silahkan teman-teman istilahnya chat pribadi. Ditunggu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.